مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما نافعا. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita semua diberikan kenikmatan, kemudahan untuk melanjutkan perkuliahan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa kita meminta, memohon kepada Allah Ta'ala untuk memberikan keberkahan atas umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan juga kita meminta serta memohon supaya Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sungguh, sekalipun orang sudah berjejer gelar titelnya, sekalipun sudah sangat panjang pengembaraan keilmuannya, sekalipun sudah sangat lama ia menuntut ilmu, itu semua sesungguhnya sangat sedikit sekali ilmu yang diberikan Allah kepada mereka yang saya sebutkan tadi. Karena tidaklah kalian diberi ilmu, kata Allah Ta'ala, kecuali sangat sedikit. Oleh karena kita semuanya menyadari dan memahami bahwa ilmu yang Allah anugerahkan kita adalah ilmu yang sesungguhnya qalil atau sedikit, maka kita senantiasa meminta yang sedikit itu mudah-mudahan membawa manfaat. Maka teman-teman semua, mengawali perkuliahan ini, saya biasa mendawamkan doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi doa yang pertama itu adalah Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikanlah berguna segala sesuatu yang Kau ajarkan kepada kami. Baik itu melalui kita membaca, melalui kita merenung, melalui kita menyaksikan, melihat, melalui kita belajar, melalui orang tua kita, melalui guru kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat apa-apa saja yang Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang membawa manfaat kebaikan yang sebesar-besarnya untuk kami. Warzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, limpahkanlah, berikanlah, anugerahkanlah ilmu-ilmu yang memberi manfaat bagi kami fid dini wad dunya wal akhirah, dalam kehidupan agama kami, di dunia kami dan akhirat kami. Mudah-mudahan teman-teman semua, apa yang kita pelajari, yang kita diskusikan, yang kita bahas bersama ini merupakan bagian daripada ilmu yang bermanfaat bagi kita, ilmu yang membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Salawat beriringkan salam, sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi dan Rasul yang mengajarkan kebaikan kepada kita, yang merindukan kita dan kita rindukan, yang mencintai kita dan mudah-mudahan kita termasuk yang selalu mencintainya, yang mengharapkan perjumpaan dengan kita dan semuanya kita mengharapkan berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhak atas syafaatnya di yaumil qiyamah. Mengawali perkuliahan ini, saat ini kita momennya Maulid Nabi, besok juga libur nasional 12 Rabiul Awal dalam rangka kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk yang banyak dikutip karena beliau adalah teladan dalam segenap aspek kehidupan dan tidak terkecuali dalam masalah peradilan, dalam masalah keadilan. Dalam satu hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup panjang itu hadisnya, kemudian dipungkasi dengan lau sarokot Fatimatu ibnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqata'tu yadaha. Jadi tidak ada pembedaan antara golongan orang Arab dan non-Arab, bahkan antara keluarga Nabi dengan yang bukan keluarga Nabi, tidak ada perbedaan dalam konteks keadilan. Sehingga dalam sabda tersebut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandaikan, kalaupun andai saja kalau terjadi Fatimah anaknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencuri, maka pasti akulah yang akan memotong tangannya. Dan kita semuanya mengetahui betapa luar biasanya akhlak Rasulullah termasuk para keluarga sahabatnya, dan karena kalimat itu adalah pengandaian dan kita semuanya tahu sampai akhir hayatnya kita tidak pernah mendengar bahwa Fatimah putri Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah tersebut mencuri. Tetapi Rasulullah menegaskan satu kalimat yang meneguhkan betapa keadilan itu harus ditegakkan sekalipun terhadap mereka yang kita cintai. Dalam konteks yang lain, Allah Ta'ala dalam firman-Nya mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jadi jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum menjadikan kita tidak adil. Jadi kalau hadisnya Rasulullah, keadilan harus ditegakkan sekalipun terhadap orang yang paling kita cintai. Dan di konteks ayat tadi, berarti keadilan harus ditegakkan. Kalau memang dia berhak untuk mendapatkan keadilan harus diberikan sekalipun dia adalah orang yang tidak kita senangi. Kira-kira demikian. Kemudian teman-teman yang berbahagia, dalam satu riwayat juga dikatakan la yaqdiyan al-hakim wa huwa ghadban. Pesan ini juga sesungguhnya pesan profetik, pesan kenabian di mana para hakim itu dilarang untuk menjatuhkan putusan untuk mengadili saat dia sedang marah. Dan ini kalau kita lihat banyak hadis-hadis lain yang berkaitan dengan bagaimana menahan amarah. Jadi laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang pinter, yang pandai, yang jago gulat. Wa innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Adapun orang yang kuat itu, kata baginda Rasulullah, adalah orang yang bisa mengendalikan, yang bisa mengontrol dirinya saat dia marah. Maka kemudian jangan sekali-kali hakim menjatuhkan putusan kalau dia sedang marah. Dan banyak hal lain yang kemudian kita teladani dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu semua menguatkan saya dan insya Allah teman-teman semua dalam konteks kita mempelajari peradilan agama di Indonesia. Karena kita semuanya memahami dan mengetahui bahwa peradilan agama dalam konteks Indonesia sampai saat ini
Itu yang dimaksud adalah peradilan agama Islam. Oleh karena itu kita layak, patut berbangga, dan semestinya ikut serta bertanggung jawab mempertahankan eksistensi peradilan agama, ikut mengembangkan peradilan agama, serta ikut serta mengaktualisasikan nilai-nilai dalam peradilan agama itu dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Termasuk pemahaman-pemahaman kita terhadap peradilan agama di Indonesia, apalagi teman-teman adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, jurusan Hukum Keluarga Islam, yang memang banyak berkaitan dengan hukum keluarga, sementara masalah-masalah yang sering dihadapi oleh pengadilan agama adalah masalah-masalah hukum keluarga, maka tentu saja ketika teman-teman memiliki pemahaman yang memadai, pemahaman yang cukup, maka teman-teman juga bisa membantu tugas pengadilan dalam tanda kutip untuk memberikan sosialisasi, pemahaman, wawasan kepada masyarakat. Salah satu contoh konkretnya misalnya ketika teman-teman nanti dimintai pendapat tentang nikah siri sebagai warga negara yang baik, yang memahami aturan hukum, aturan syariat, yang memahami maslahat dan mafsadatnya sebuah pernikahan, maka tentu saja teman-teman akan menyarankan tidak dilakukan nikah siri. Karena dengan nikah siri itu tidak ada perlindungan bagi perempuan. Kalau terjadi sesuatu, kemudian laki-lakinya kabur atau tidak bertanggung jawab, maka tentu saja perempuan tersebut akan terdolimi. Dia akan menuntut semua, sementara dia tidak punya bukti atas pernikahan tersebut. Sesuai dengan pasal 7 kompilasi hukum Islam, teman-teman bisa baca bahwa pernikahan itu hanya dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah dan seterusnya. Termasuk ketika teman-teman misalnya dipintai pendapat tentang pembagian waris dan seterusnya. Dan pastinya teman-teman sudah belajar tentang waris ini secara khusus di mata kuliah waris. Itu diharapkan juga teman-teman bisa memberikan wawasan pandangan kepada masyarakat bagaimana kemudian konsep waris Islam. Termasuk dalam pasal 181, 83 KHI disebutkan, di mana tatkala masing-masing ahli waris sudah mengetahui bagiannya, maka diperbolehkan mereka membagi harta warisan itu sesuai dengan kesepakatan. Sudah sama-sama paham lidzakari mithlu hadzil unsayain, di mana laki-laki mendapatkan dua bagian dibanding perempuan dan seterusnya, semuanya duduk bareng paham, tapi kemudian mereka sepakat untuk disamaratakan, itu diperbolehkan sepanjang diawali dengan pengetahuan masing-masing akan bagiannya dan seterusnya. Banyak hal nantinya yang akan teman-teman hadapi di masyarakat, dan WI yang berdiri di atas dan untuk semua golongan, tentu saja teman-teman harus menjadi duta-duta UII ke depannya di masyarakat, di kampung halamannya masing-masing, di tempat kerjanya masing-masing, apapun profesi dan pilihan pekerjaan yang akan teman-teman mahasiswa tekuni nantinya. Itu sebagai pengantar, dan insya Allah pada perkuliahan kita malam hari ini, kita akan melanjutkan dua pertemuan sebelumnya yang kurang lebih nanti kita akan bicara tentang peradilan agama dalam tata peradilan negara di Indonesia. Dan materi ini tentu saja berkaitan erat dengan yang sudah saya ulas di pertemuan yang lalu, yaitu mengenai peradilan agama dan peradilan lainnya, karena memang berkaitan dan ini sifatnya adalah saling melengkapi dan pengayaan. Kemudian teman-teman semua tadi sudah saya share di grup pembagian kelompoknya, karena ini adalah pertemuan yang ketiga sehingga kita tersisa 11 pertemuan. Dan
Teman-teman jumlahnya 88 orang, sehingga dibagi 11 kelompok, masing-masing kelompok ada 8 orang. Silahkan setelah perkuliahan nanti untuk berkomunikasi, berkoordinasi dengan anggota kelompoknya untuk segera mengumpulkan materi-materi bahan-bahan terkait dengan topik yang sudah saya tentukan. Kalau di kelas A itu segera mereka proaktif langsung bikin grup khusus supaya lebih konkret dan terarah diskusinya. Silahkan teknisnya nanti teman-teman. Dan prinsipnya saya tidak memberatkan teman-teman bahwa presentasi itu tidak harus mengumpulkan makalah, tapi cukup langsung dipresentasikan dalam PowerPoint. Prinsipnya 5 slide cukup, namun demikian kalau ada yang lebih dari itu tentu saja tidak kita larang ya. Kalau memang bahasanya perlu lebih dalam atau dalam 5 slide itu belum mengcover seluruh topik yang dimaksud, maka diperbolehkan. Tapi kalaupun demikian 5 slide pun sudah oke. Silahkan nanti dibagi siapa yang mengawali, kemudian siapa yang menjelaskan, siapa yang memberikan penutup, siapa yang menjawab, dan saya berharap teman-teman bisa terlibat aktif 8 orang dalam masing-masing kelompok tersebut, berbagi tugas, tidak saling mengandalkan, tapi masing-masing punya peran, kontribusi, sehingga semuanya sama-sama bisa belajar, memahami, dan mendalami materi yang menjadi topik bahasan yang diberikan kepada masing-masing kelompok tersebut. Kemudian rule of the game yang kedua, aturan yang kedua, pada saat kelompok satu minggu depan mempresentasikan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan topiknya di minggu depan, maka diwajibkan untuk kelompok berikutnya persiapan untuk memberikan paling tidak 2 pertanyaan kepada pemateri. Dan ini sifatnya wajib, jadi nanti kita akan pastikan setiap kelompok berikutnya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Dan kepada kelompok lain tetap menyimak. Prinsipnya teman-teman, saya menyadari bahwa teman-teman adalah mahasiswa yang sudah dewasa, begitu tentu saja pembelajaran untuk mereka yang sudah dewasa berbeda dengan pembelajaran bagi anak-anak SMP, SMA, dan saya yakin teman-teman sudah bisa menentukan sikap yang bijak, sikap yang proporsional dan profesional dalam mata kuliah ini. Jadi silahkan nanti semuanya tetap terlibat aktif, tetap saling bertanya, mengomentari. Itu bagian daripada apresiasi terhadap mereka yang sudah mengeluarkan tenaga, ikhtiar, pikiran, effort lebih untuk menyiapkan presentasinya. Dan selama penjelasan dari saya juga, apabila teman-teman ada hal yang mengganjal, silahkan dimanfaatkan. Saya terbuka. Teman-teman bisa bertanya lewat raise hand atau bertanya di kolom chat gitu. Dan mudah-mudahan sebagaimana harapan yang saya sampaikan di awal, silaturahim ini tidak hanya berhenti di mata kuliah ini, tetapi bisa berlanjut di momen event-event yang akan datang. Banyak kakak-kakak tingkat kalian yang sampai saat ini masih komunikasi baik dengan saya, tanya tentang pendaftaran CPNS di Mahkamah Agung, tanya tentang judul skripsi, tanya tentang masalah di desanya, kampungnya, dan lain sebagainya. Dan itulah kita sesama Muslim. Konteksnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sepanjang itu membawa manfaat, insya Allah kita harus selalu bersemangat dan niatan yang baik, insya Allah akan disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Begitu, saya kira cukup jelas untuk presentasi mulai minggu depan, dan setelah teman-teman presentasi tanya jawab nanti baru saya lengkapi, saya berikan masukan, komentar, arahan, serta saya lengkapi dengan materi yang insya Allah akan saya siapkan nantinya.
Begitu. Kemudian perlu saya sampaikan juga teman-teman semua bahwa salah satu peluang teman-teman ke depannya bisa juga berkarir di luar negeri itu lewat kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi yang saya tahu masing-masing kedutaan itu ada yang namanya atase kehakiman. Nah, tentu saja kalau bicara tentang atase kehakiman yang berpeluang ke sana ya tentu saja adalah para hakim, termasuk yang berkarir di Mahkamah Agung, dan apalagi teman-teman yang memiliki latar belakang dan skill bahasa yang mumpuni, baik Arab maupun Inggris, diasah, dikembangkan terus, dan itu menjadi peluang bagi teman-teman nantinya kalau ingin berkarir di luar negeri lewat jalur itu, dan tidak menutup kemungkinan lewat jalur-jalur yang lain. Ini sebatas informasi bahwa yang saya tahu, alhamdulillah saya pernah ke KBRI KBRI yang ada KBRI di Bangkok, Thailand, kemudian pernah juga ke KBRI di Doha, Qatar, dan semuanya ada atase kehakiman. Maka dulu pas saya registrasi akhir sebagai calon hakim, waktu itu kita menandatangani pernyataan di atas materai yang kurang lebih bunyi pernyataan itu adalah siap ditempatkan di wilayah Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri. Nah, jadi hakim itu juga bukan hanya siap ditempatkan di seluruh Indonesia, di bagian mana saja dari Indonesia, tapi di situ ternyata ditambahi dengan termasuk di luar negeri. Tentu saja hal itu sebagai pintu masuk kalau nanti ditempatkan ke luar negeri, ya tentu saja tidak boleh protes karena sudah tanda tangan sejak awal siap ditempatkan di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Itu kemudian yang selanjutnya perlu saya sampaikan juga bahwa pada prinsipnya mata kuliah ini teman-teman sama-sama kita luruskan niat, bukan semata-mata mendapatkan nilai baik. Itu penting, tetapi bukan satu-satunya, tetapi yang lebih penting dari itu adalah membuka wawasan teman-teman untuk menggali lebih jauh, mensupport teman-teman untuk berdiskusi lebih panjang lagi, memberikan inspirasi kepada teman-teman untuk memperluas cakrawala, wawasan, pengetahuan, kemudian bacaan, dan seterusnya. Baik, sebelum saya masuk ke materi saya untuk merefresh teman-teman semua dan menambah wawasan teman-teman tentang mata kuliah ini dan segala hal yang melingkupinya, termasuk melatih ketajaman dan kecermatan teman-teman semua, silahkan disiapkan untuk game Kahoot-nya terlebih dahulu. Baik, sekali lagi karena saya tadi masih belum berhasil untuk mencoba akun yang di atas basic, sehingga sementara ini cepat-cepatan ya. Sementara hanya 50 orang atau 40 yang bisa bergabung dalam game ini, tetapi bukan berarti teman-teman yang tidak bergabung tidak bisa turut serta andil, jadi tetap bisa sama-sama mencermati, sama-sama belajar. Dan sekali lagi prinsip yang saya pegangi bahwa tidak perlu takut salah, karena dengan kesalahan itu bisa jadi membuat kita ingat selama-lamanya. Begitu. Tidak perlu khawatir akan kekeliruan, karena dengan keliru itu kita bisa belajar lebih banyak lagi. Jadi perlu cepat tapi juga harus tepat. Tapi bukan hanya tepat, kalau tidak cepat ya nilainya mungkin kalah dengan mereka yang tepat dan cepat. Gitu ya. Silakan di input game pinnya 418.
7095. Baru 29 yang gabung 30, silahkan. Jadi tetap ya teman-teman yang kebetulan mungkin satu lain hal tidak bisa tersambung atau kalah cepat atau ada alasan lain, tetap sama-sama kita belajar, kita sama-sama cermati soal. Dan seperti biasa tentu saja tidak semua soal yang saya siapkan itu relate langsung dengan materi kuliah kita, tapi ada soal-soal yang sifatnya hiburan ya, untuk melatih wawasan dan sense of humor teman-teman semua. Baik, sudah ada 38. Lalu perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman, feel enjoy selama mengikuti perkuliahan kita, dan apabila teman-teman mendaki silahkan kalau sambil minum teh gitu ya, supaya seger dan semangat. Sudah ada 39 mungkin ya, sudah 40 ya, coba saya lihat bisa lebih dari 40 enggak. Oh, 41 masih bisa, oke, berarti kemungkinan 50 nih maksimalnya. Kalau sudah cukup akan kita mulai. Ada lagi yang sedang on the way gabung? Oke, yang baru masuk Zoom silahkan sudah menyesuaikan. Oke, kita start saja ya. Bismillah. Ya, fokus, konsentrasi teman-teman semua. Ada 11 kuis. Di manakah dosen Peradilan Agama di Indonesia pengampu mata kuliah ini bertugas saat ini maksudnya. Baik, alhamdulillah sudah banyak yang betul ya. Yang menjawab sorong itu mungkin salah pencet ya. Nah, ini melatih kecermatan dan kejelian teman-teman semua. Jadi beda satu huruf itu bisa melenceng jauh. Begitu ya, antara soreang dan sorong. Nah, itu kayaknya mirip, tapi beda jauh. Soreang di Jawa Barat, Soreang adalah ibu kota Kabupaten Bandung, kelasnya kelas 1B, adanya di Jawa Barat, sementara Sorong itu kelasnya kelas 2, adanya di Papua. Kemudian PA Bandung itu kelasnya kelas 1A, itu adalah PA di Kota Madya Bandung. Jadi untuk teman-teman ketahui, di Bandung itu ada dua, yaitu satu
Kota Madya Bandung, PA-nya namanya PA Bandung. Kemudian Kabupaten Bandung, ya PA-nya PA Soreang, di mana saya bertugas saat ini. Gitu. Kemudian kalau PA Bandung dan PA Badung ini hanya beda satu huruf ya. Bandung ada N-nya, Badung tanpa N. Kalau Badung ini masih kelas 2, itu adanya di Pulau Dewata di Bali. Baik yang baru gabung Zoom, segera menyesuaikan. Jadi itu teman-teman semua, kemarin di kelas A itu ada yang bertanya, Pak, apa yang dimaksud dengan kelas pengadilan itu? Bedanya apa? Kemudian spesifikasinya apa? Kira-kira begitu pertanyaannya. Jadi saya jelaskan ya teman-teman ya. Untuk kelas pengadilan di tingkat pertama ini berbeda dengan kelas kita sekolah. Kalau kita sekolah mulai dari kelas 1, kemudian UAS lulus naik kelas 2. Kelas 2 oke lancar naik kelas 3 dan seterusnya. Tapi kalau kelas di pengadilan itu justru dimulai dari kelas 2. Jadi pengadilan yang baru dibentuk itu kelas 2. Pengadilan di daerah-daerah terpencil yang perkaranya sedikit itu kelasnya kelas 2. Kemudian pengadilan-pengadilan yang memang bukan ibu kota provinsi, bukan kota besar itu kelas kelas 2. Baru kemudian nanti bisa naik ke kelas 1B kalau perkaranya semakin banyak, kemudian perkaranya variatif, bukan hanya cerai tapi juga ada ekonomi syariah, ada harta bersama, ada gugatan waris dan seterusnya. Kemudian penduduknya bertambah banyak, dievaluasi, diajukan, itu bisa naik menjadi kelas 1B. Jadi kelas 1B ini kalau di konteks kelas pengadilan itu lebih tinggi dari kelas 2. Kemudian yang terakhir itu namanya kelas 1A, itu yang paling tinggi. Tetapi kalau di pengadilan negeri ada satu lagi namanya kelas 1A khusus. Itu di atasnya 1A. Jadi kekhususan itu misalnya dalam kaitannya dia juga berwenang untuk mengadili tindak pidana korupsi, mengadili sengketa hubungan industrial, dan lain-lainnya. Tentang perikanan, dan seterusnya. Gitu ya. Sementara untuk di pengadilan agama itu levelingnya kelas 2 yang paling rendah, lalu naik 1B, lalu naik ke kelas 1A. Dan memang sedang penggodokan, pengusulan yang kedepannya diwacanakan di pengadilan agama juga ada pengadilan agama kelas 1A khusus. Yang saya tahu salah satunya yang 1A khusus itu adalah kedepannya yang diwacanakan itu adalah di Aceh, karena sekali lagi berulang kali saya jelaskan ada masalah jinayat yang menjadi wewenang atau kompetensinya Mahkamah Syariah, kemudian juga PA-PA yang ada di Jakarta, karena kita tahu memang saat ini posisinya sebagai ibu kota negara, daerah khusus ibu kota begitu. Dan kedepannya ya tidak tahu kita kebijakannya kalau jadi pindah ke IKN mungkin akan dinamis lagi. Kemudian PA-PA besar seperti PA Surabaya, termasuk PA Bandung dan seterusnya. Tapi sampai saat ini yang ada baru PA kelas 1A. Dan secara penggajian, tunjangan, khususnya tunjangan ya tentu saja berbeda antara yang kelas 2, kelas 1B, dan kelas 1A. Baik, itu untuk tambahan wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman semua. Apip 94. Next, pertanyaan kedua. Berikut ini adalah kompetensi absolut pengadilan agama, kecuali sudah berulang kali saya utarakan untuk merefresh dari teman-teman semua. Apa yang bilang, nah ya, kecuali ya, di kelas A juga saya tegaskan, teman-teman kalau mengerjakan soal, mau itu soal TOEFL, soal UTS, soal UAS, yang sifatnya multiple choice, termasuk nanti kalau ikut olimpiade atau mengerjakan soal psikotes atau tes potensi akademik, atau nanti teman-teman kalau mengikuti seleksi kompetensi dasar dengan sistem komputer assisted test untuk masuk pegawai,
Nah, itu harus cermat membaca soal, ada kecualinya atau tidak. Kalau ada kecualinya berarti cari yang salah. Termasuk ada kata bukannya misalnya. Nggak ada kecuali, tapi berikut ini yang bukan kompetensi misalnya. Berarti cari yang salah. Oke. Jadi yang merupakan kompetensi peradilan agama itu tentu saja perceraian sesama muslim, itu sudah pasti. Kompetensi absolutnya pengadilan agama, kemudian waris Islam, tentu saja ekonomi syariah, sudah berulang kali saya jelaskan dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, itu yang semula ekonomi syariah tidak masuk kompetensi absolutnya pengadilan agama menjadi masuk. Kemudian cerai non-muslim, ya ini secara umum atau asasnya adalah di pengadilan negeri. Dia nikah secara non-muslim, kemudian dia mau cerai nanti datang ke pengadilan negeri. Itu ya teman-teman terkait dengan kompetensi absolut pengadilan agama. Baik, masih Mas Apip atau Mbak ini. Pertahankan terus. Next, kita masuk soal yang ketiga. Adanya tulisan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di kepala putusan adalah ciri khas pengadilan. Baik, kemarin di kelas A itu full, semuanya benar ya. Ini ternyata masih ada satu yang keliru ya. Ini karena pilihannya pengadilan militer yang keliru ini, saya yakin karena salah pencet saja ini ya. Jadi tentu saja teman-teman semua, kekhasan basmalah atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim di kepala putusan itu adalah ciri khas pengadilan agama. Supaya teman-teman ada gambaran, saya berikan contohnya. Baik. Mas Muhammad Taufik, HM, silakan di unmute. Halo. Ji, gimana Ustaz? Ya, silakan dibaca dari sini sampai sini, Mas. Ya. Penetapan nomor 48 garis miring PDT titik P garis miring 2023 titik PA garis miring PA titik SOR. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Soreang. Oke, cukup ya. Baik. Jadi itu ya teman-teman ya. Adanya tulisan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kekhasan dari pengadilan agama. Begitu ya. Karena ini juga berangkatnya kan dari hadis bahwa kullu syai'in la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta atau abtar. Jadi segala sesuatu yang baik kalau tidak didahului dengan basmalah maka dia akan terputus begitu ya. Dan ini memang sudah maklum, sudah mafhum di pengadilan agama manapun termasuk apalagi di mahkamah syariah itu di kepala putusan ini namanya kepala putusan teman-teman ya atau kepala penetapan itu ada basmalahnya. Kemudian demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini adalah irah-irah yang kalau tanpa ini bisa mengakibatkan putusannya batal demi hukum. Kemudian saya jelaskan untuk wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim ini ada yang ditulis dengan tulisan Arab seperti ini, ada pula yang ditulis dengan tulisan Latin Bismillah. Jadi ya intinya sama saja. Tapi secara umum yang saya tahu mungkin 90% ya bahkan lebih menggunakan tulisan Arab gitu ya.
Dan kemudian salah satu kekhasan yang lain itu bisa kita lihat di sini teman-teman semua ya, bahwa di ini namanya setelah amar putusan itu adalah kaki putusan. Kaki putusan itu bagian terakhir, uraian tentang kapan ditetapkannya atau dijatuhkannya sebuah putusan atau penetapan oleh siapa, kemudian dibantu oleh panitranya siapa, kemudian dihadiri oleh siapa saja secara tatap muka di persidangan atau secara elektronik. Ini yang saya contohkan ini termasuk yang dihadiri secara elektronik ya, teman-teman ya. Dan putusannya ini yang saya maksud dengan kekhasan pengadilan agama, ada penanggalan hijriahnya, tanggal 30 Maret, yang baru bergabung di Zoom, silahkan segera menyesuaikan. Tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1444 Hijriah. Ini salah satu kekhasan dari putusan atau penetapan pengadilan agama. Kemudian di sini bisa kita baca teman-teman ya. Saya selaku ketua majelisnya, dibantu Pak Sahuri dan Pak Hudan selaku anggota majelis. Kemudian penetapannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan seterusnya, dibantu Utami Nurmulan sebagai panitera pengganti, serta diteruskan kepada para pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para pemohon secara elektronik. Gitu ya. Nanti salah satu bahasan atau kajian kita di mata kuliah ini tentang pendaftaran perkara di pengadilan. Dan untuk teman-teman yang juga mengambil mata kuliah analisis perkara di pengadilan agama atau case analysis in religious court untuk yang international program, itu juga ada bahasan tentang pendaftaran perkara. Sedikit banyak sudah saya ulas kemarin. Jadi pendaftaran perkara bisa dilaksanakan secara elektronik dan nanti sampai pembacaan putusannya secara elektronik. Jadi dianggap hadir di persidangan secara elektronik, kemudian diupload putusannya melalui e-court atau electronic code atau yang dibahasakan di sini sistem informasi pengadilan. Oke, kita kembali ke Zoom kita, maaf maksudnya ke Kahoot kita. Oke, ya Mas Habib masih bertahan ini ya. Next, teman-teman, soal nomor 4. Siapakah wakil dekan FYUI bidang kemahasiswaan dan alumni saat ini? Baik, alhamdulillah banyak yang sudah sesuai ya. Pak Dr. Muhammad Roy, wakil dekan. Ada yang jawab Pak Nurholis ya. Pak Nurholis ini wakil dekan FYIWI Saya bidang seorang anggota, ya saya mengakuinya. SDM sumber daya manusia dan keuangannya. Baik. Jadi teman-teman semua, ini sekedar gambaran dan masukan serta pengalaman saya. Kita sebagai nanti teman-teman bakal insya Allah semuanya lulus dengan baik, amin, menjadi alumni UII. Jadi kalau kita menjadi alumni, kita tetap harus mengikuti perkembangan dan dinamika alma mater kita. Insya Allah itu bagian daripada hal yang baik ya, kita tetap mengikuti, kemudian menyebarluaskan tentang ilmu yang pernah kita dapatkan di alma mater kita. Jadi sekalipun saya sudah tidak bertugas lagi di UII secara formal gitu ya, ini mengajar teman-teman sebagai dosen luar biasa, tetapi insya Allah tetap mengikuti perkembangan dan dinamika di UII, termasuk di alma mater saya yang sebelumnya, dan saya yakin teman-teman juga demikian. Oke, next. Ya, Mas Habib masih bertahan ya, dibayang-bayangi Fikar Maulana. Selisih poinnya sekitar 172. Ya, next. Soal nomor 5. Bila Anda ingin mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka Anda semestinya pergi ke, ini harus cermat,
Baik, teman-teman yang kebetulan tidak join di kuis ini juga tetap bisa mencermati ya, bisa mereka-reka, bisa menebak gitu ya. Insya Allah tetap bermanfaat. Jadi yang betul adalah ke pengadilan negeri. Masih ada beberapa yang jawab di pengadilan agama, bahkan ada yang ke tata usaha negara, ada juga ya oh, yang ke Dilmil nggak ada kosong ya. Ya, betul berarti. Jadi kalau perubahan nama dalam akta kelahiran, maka semestinya diajukan ke pengadilan negeri. Kalau perubahan nama di KTP, teman-teman bisa pergi ke Disduk Capil. Tapi kalau perubahan namanya di akte kelahiran, itu harus pergi ke pengadilan negeri. Maka kalau mau mengubah nama, dicermati yang keliru di mana. Kalau di akte kelahirannya sudah betul, yang keliru di KTP-nya, ya berarti ngubahnya cukup ke Disduk Capil yang tentu saja persyaratannya lebih simpel, lebih sederhana karena tidak sampai sidang gitu ya. Tapi kalau kelirunya di ijazah, ya berarti kalau membenarkan ijazah ya ke instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Oke, kemudian kalau kesalahannya di KK juga cukup pergi ke Disduk Capil gitu ya. Nah, kenapa tidak ke pengadilan agama? Nah, kenapa tidak dibedakan akta kelahiran yang orang Muslim dengan non-Muslim ya? Tidak ya, memang undang-undang bicara seperti itu, jadi cukup dalam tanda kutip taklid ke undang-undang saja. Kemudian kita lanjut. Al-umuru, baik kembali kuis berjalan. Kalau di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan sambil diaktifkan di unmute atau silakan bertanya di chat. Baik, jadi ini adalah kaidah fiqhiyah ya, teman-teman semua. Saya kira sudah maklum dan barangkali sudah pernah saya munculkan di kuis Kahoot sebelumnya. Al-umuru bimaqasidiha. Bukan bikuwatiha, bukan binasihatiha, bukan pula bihusnil khatimah. Kalau bihusnil khatimah ini adalah harapan kita semua, ya Allah, mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini termasuk kaidah fikih al-kubra ya. Ada al-umuru bimaqasidiha yang ini berangkat dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian ada juga al-yaqinu la yuzalu bisyak, ada al-adah muhakkamah dan seterusnya itu ada 5. Oke, diingat-ingat teman-teman ya. Al-umuru bimaqasidah, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Meskipun kita membaca doa iftitah misalnya, kita baca suratul Fatihah, kalau kita nggak niat sholat ya tidak terhitung sholat begitu ya. Meskipun kita berdiri takbiratul ihram, tapi kita hanya untuk melenturkan tubuh, untuk kemudian merefresh anggota tubuh supaya peredaran darah dilancar ya tidak dihitung sholat begitu ya. Al-umuru bimaqasidiha tadi. Oke, next. Usia berapa seorang laki-laki dan perempuan dibolehkan menikah sesuai undang-undang terbaru? Baik. Jadi sesuai dengan undang-undang terbaru, teman-teman semua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu diperbarui, diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nanti bisa teman-teman cek. Yang diubah dalam Undang-Undang perubahan tersebut hanya satu item, yaitu terkait dengan usia pernikahan. Kalau di Undang-Undang 1 Tahun 74,
itu perempuan diperbolehkan nikah bila usianya sudah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Dengan perubahan undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, baru dibolehkan menikah apabila laki-laki dan perempuan tersebut sudah berusia minimal 19 tahun. Itu ya, ada perubahan karena berdasarkan pertimbangan MK, kemudian berdasarkan riset, berdasarkan legal reasoning yang lain, akhirnya dibuatlah undang-undang tersebut, yaitu bila keduanya sudah 19 tahun baru diperbolehkan untuk menikah. Kalau di bawah 19 tahun berarti harus minta dispensasi ke pengadilan. Dikabulkan tidaknya tentu saja tergantung dengan jalannya persidangan itu sendiri, bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, pertimbangan maslahat mudarat dan seterusnya. Kemudian di sini masih ada yang jawab kuning, perempuan 19, laki-laki 16, ini kebalik ini ya. Kemudian masih juga ada yang menjawab perempuan 16, laki-laki 19, ini masih aturan lama, karena statementnya atau pertanyaan ini adalah sesuai dengan undang-undang terbaru. Kemudian, nah ini untuk nggak ada yang jawab sampai keduanya punya rumah megah, mobil mewah, dan sehektar sawah, nggak ada yang jawab ya. Nah ini kemarin saya sampaikan di kelas A ya, artinya menikah itu mudah, tapi jangan kemudian kita menganggap remeh, tetap harus persiapan, dan menikah itu dalam situasi tertentu kita tidak boleh kemudian mempersulit dengan mensyaratkan segala macam. Bahkan dikatakan dalam kaidah itu, aktsarul mar'ati barakatan aitsaruha aktsarul mar'ati barakatan aisaruha maharon. Jadi perempuan yang lebih banyak berkahnya itu adalah yang paling ringan maharnya begitu ya. Jadi yaitu bisa teman-teman tafsirkan dan pahami masing-masing. Tapi intinya itu kemudian tidak perlu kita menuntut diri kita sendiri untuk punya terlalu banyak aset, terlalu banyak titel, pangkat, dan jabatan untuk kemudian menikah. Tetapi jangan pula tanpa persiapan kemudian buru-buru menikah, harus dipertimbangkan masa-masa. Dan menikah bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi menggabungkan dua keluarga besar. Bahkan saya katakan 4 keluarga besar. Karena keluarga besar saya itu berarti meliputi keluarga besar dari ayah saya dan keluarga besar dari ibu saya. Dan keluarga besar istri saya itu adalah keluarga besar dari sisi ayahnya dan keluarga besar dari jalur ibunya. Jadi 4 keluarga besar sesungguhnya. Baik, next. Mas Habib masih bertahan. Ada berapa pengadilan agama di DIY? Ini saya buka teks lainnya, Jogja Istimewa. Baik, teman-teman semua ya. Ini untuk menambah wawasan teman-teman semua. Jadi di pengadilan di DIY atau di Daerah Istimewa Yogyakarta itu yang betul ada 5 pengadilan agama. Mana saja? Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, 2 pengadilan ini sama-sama kelasnya 1A, kemudian ditambah Pengadilan Agama Wonosari di Gunung Kidul, kemudian ada Pengadilan Agama Bantul, dan yang terakhir Pengadilan Agama Wates di Kulon Progo. Dan Wonosari, Wates, dan Bantul ini sama-sama kelasnya kelas 1B. Jadi ada 5 pengadilan agama itu. Ya, cukup diingat saja ya. Ada yang jawab 11, wah terlalu banyak nih. Ada yang jawab 7, sorry, ada yang jawab 2 pengadilan, ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 4 ya. Kalau pengadilan militer itu hanya ada 1 di Jogja, kemudian pengadilan negeri juga sama ada 5, kemudian pengadilan tinggi agamanya ada 1, dan pengadilan tingginya ada 1 juga. Oke, next. Ya, nah mulai membayang-bayangi. Berikut ini adalah mereka yang pernah dan sedang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI kecuali
Baik, jadi yang pernah dan sedang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Profesor Bagir Manan ini, Ketua Mahkamah Agung yang sudah cukup lama dan kemarin saya sampaikan juga di kelas A, beliau sangat besar jasanya di pengadilan agama termasuk yang banyak memperjuangkan hal-hal pokok dan penting di pengadilan agama. Kemudian yang berikutnya Profesor Dr. HM Syarifuddin ini yang saat ini sedang menjabat, beliau adalah alumni UI juga Fakultas Hukum. Kemudian Profesor Dr. H. Muhammad Hatta Ali, ini Ketua Mahkamah Agung sebelum Profesor Syarifuddin. Nah, masih ada juga yang ya, oke, itu semuanya adalah yang pernah dan sedang menjabat karena di sini kecuali maka yang betul adalah Profesor Mahfud MD karena Profesor Mahfud MD ini saat ini Menko Polhukam sebelumnya pernah menjadi ketua mahkamah tapi bukan Mahkamah Agung, yang benar adalah Mahkamah Konstitusi. Maka jawabannya dalam hal ini adalah Profesor Mahfud MD. Next. Ya, dua pertanyaan terakhir. Jika tikus berkaki dua adalah Mickey Mouse, maka bebek berkaki dua adalah baik. Antara yang jawab Donald bebek dengan semua bebek memang berkaki dua, ini lebih banyak yang jawab Donald bebek ya. Baik, ini melatih logika, melatih kecermatan dan ketangkasan teman-teman, nggak ada masalah ya. Jadi memang ini soalnya menjebak. Jadi mengarahkan logika untuk menjawab Donald bebek. Ini termasuk pertanyaan yang berhasil karena yang jawab Donald bebek lebih banyak dari yang jawab yang benar gitu ya. Jika tikus berkaki dua Mickey Mouse. Nah, kesannya kita akan nyari yang selevel dengan Mickey Mouse. Maka ketika pernyataannya dilanjutkan maka bebek berkaki dua adalah nah, kita langsung mengarah ke Donald bebek gitu kan. Padahal semua bebek memang berkaki dua, bukan Donald Trump kan juga bebek yang sedang puasa. Oke, terakhir Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 adalah tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Benar atau salah? True or false? Ini dari soal yang saya siapkan mungkin baru kali ini ya kita pakai true and false. Baik, true ya. Nanti ini berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kuis dengan sangat baik. Mas Fuadi Afifuddin, selamat. Nah, ini saya tidak tahu siapa ya. Baik, insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat. Oke, baik teman-teman, sekarang kita baik. Selanjutnya akan saya terangkan kaitannya dengan peradilan agama dalam tata peradilan negara di Indonesia. Ini untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua tentang posisi strategis pengadilan agama di antara pengadilan
pengadilan lain yang ada di bawah Mahkamah Agung. Baik, dari ini kita bicara dari aspek yang makro. Jadi sesuai pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, begitu ya. Jadi meskipun begitu luas, begitu bermacam-macam, begitu variatif, begitu heterogen, tapi tetap negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Dalam negara hukum harus ada jaminan adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri. Nah, ini nanti endingnya ke kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ini sudah saya ulas di pertemuan sebelumnya juga untuk merefresh kembali di mana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sesuai pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, junto. Junto itu apa? Sesuai atau berkaitan juga dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Oke, ini bisa kita lihat di diagram ini, di mana pelaksana kekuasaan kehakiman itu ada MA, ada MK, kemudian, nah silakan nanti teman-teman kalau pergi ke Monas, MA dan MK itu sama-sama mengitari Monas gitu ya, tapi dari sudut yang berbeda. Oke, kalau di MA ini ada 4 lingkungan peradilan, peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Jadi MK hanya berdiri sendiri, sementara di MA ada di bawahnya 4 lingkungan peradilan ini. Artinya 4 lingkungan peradilan ini sesungguhnya adalah sejajar sesuai dengan diagram ini, dengan skema ini ya teman-teman semua. Ini untuk memberikan point of view yang berbeda ke teman-teman, bukan sebatas narasi, tapi juga ada konkretisasi, yaitu berbentuk gambar yang sudah kita saksikan bersama tadi. Kemudian tugas dan fungsi Mahkamah Agung ini secara sepintas lalu aja ya. Tugasnya ada fungsi yudisial dan non yudisial. Yudisial ini berkaitan dengan perkara berarti teman-teman ya. Kalau non yudisial ini berarti yang di luar perkara. Tugasnya memeriksa tingkat kasasi. Jadi di pengadilan tingkat pertama nanti kemudian ada upaya hukum banding. Setelah banding, upaya hukumnya adalah kasasi. Nanti juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bicarakan lebih dalam lagi tentang apa itu upaya hukum. Termasuk apa itu upaya hukum biasa, apa itu upaya hukum luar biasa. Fungsi lainnya termasuk peninjauan kembali atau PK, sengketa kewenangan mengadili antara PA dan PN misalnya bersengketa siapa yang lebih berwenang untuk mengadili atau yang berwenang mengadili, maka penyelesaiannya nanti di Mahkamah Agung. Kemudian sengketa perampasan kapal asing, uji materi terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang. Ini wilayahnya MA. Kalau non yudisial apa saja? Ini pengawasan kepada semua lingkungan peradilan. Jadi ibaratnya MA ini kan kepala sekolahnya, lingkungan di bawahnya itu guru-guru termasuk siswa. Nah, itu semuanya harus diawasi oleh kepala sekolahnya ini. Gambarannya begitu. Jadi dia mengawasi semua lingkungan peradilan. Kedua, mengatur guna kelancaran penyelenggaraan pengadilan, ya, termasuk masalah keuangannya, masalah manajemen kepegawaiannya, dan seterusnya. Nasihat hukum kepada lembaga tinggi negara, kalau diminta ya.
pembina teknis dan administrasi, pertimbangan dalam bidang hukum, dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang. Kemudian di sini kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi. Keempat lingkungan peradilan kedudukannya sederajat sebagai peradilan negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Cuman ini ibaratnya satu rumah, tapi kamarnya beda-beda, tapi kamarnya itu berada di lantai yang sama, gitu kira-kira. Pembeda masing-masing lingkungan peradilan adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada masing-masing. Jadi yang ini wewenangnya A, yang berikutnya wewenangnya B, yang berikutnya wewenangnya C, dan seterusnya. Dilihat dari distribusi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dapat dikatakan dari 4 lingkungan peradilan, 3 merupakan peradilan khusus, yaitu peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. Ibaratnya kan pengadilan umum ini ya namanya aja dari penyebutannya aja lingkungan peradilan umum. Berarti prinsipnya masuk ke peradilan umum. Kecuali diatur khusus berarti masuknya ke PA. Diatur khusus masuknya ke TUN. Diatur khusus masuknya ke militer dan seterusnya. Nanti kita bahas masing-masingnya. Peradilan umum ini dasarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Pidana ini berarti ya secara umum tentang kejahatan ya, pelanggaran gitu ya. Kalau perdata itu hak-hak keperdataan. Bisa tidak harus pelanggaran tapi mungkin sengketa tanah, termasuk perubahan nama dalam akte kelahiran, itu hal-hal yang sifatnya keperdataan di tingkat pertama. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Pengadilan dapat diserai tugas dan wewenang lain atau berdasarkan undang-undang dan seterusnya. Next, ini kompetensi peradilan umum secara absolut memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan perkara dalam pidana perdata. Secara relatif ini antar peradilan umum, artinya sebuah perkara ini mestinya diadili oleh PN Sleman atau PN Wates misalnya. Antara PN Sukoharjo atau PN Boyolali misalnya, itu relatif tergantung wilayah. Kemudian berikutnya peradilan militer diatur dengan Undang-Undang nomor yang baru masuk Zoom, silahkan segera menyesuaikan Undang-Undang nomor 31 tahun 97. Nah, ini menarik ya teman-teman untuk peradilan militer ini karena memang ya apa khusus ya. Jadi pengadilan militer itu nanti ada 3 penyebutan teman-teman semua. Yang pertama Dilmil yaitu pengadilan militer, kemudian Dilmilti pengadilan militer tinggi, kemudian yang terakhir namanya Dilmiltama yaitu pengadilan militer utama. Untuk Dilmil ini mengadili yang pangkatnya kapten ke bawah, yang letnan 2, yang letnan 1 termasuk kapten, dan ke bawah pratu, praka, dan seterusnya itu nanti kalau ada mereka punya masalah melakukan pelanggaran dan mereka adalah prajurit TNI, maka kalau pangkatnya kapten ke bawah itu diadili di pengadilan militer. Kemudian wewenang lainnya ini penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana. Kemudian untuk pengadilan militer tinggi ini mengadili prajurit pangkatnya mayor ke atas. Kan letnan 2, letnan 1 kapten. Kemudian mayor, setelah mayor letkol, setelah letkol kolonel, kemudian brigjen, maijen, letjen, jenderal. Itu nanti kalau kemudian ada masalah, itu yang mengadili adalah Dilmilti, pengadilan militer tinggi. Termasuk sebagai pengadilan militer tinggi ini sebagai peradilan tingkat banding dari Dilmil. Jadi prajurit yang pangkatnya kapten ke bawah diadili di Dilmil, kemudian dia tidak puas mengajukan banding, bandingnya ke Dilmilti. Kemudian yang terakhir adalah Dilmiltama. Dilmiltama ini adalah sebagai peradilan tingkat banding Dilmilti, kemudian macam-macam tadi ini. Next,
Tata usaha negara, dasar hukumnya ini bisa kita baca, Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, selanjutnya dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang Peratun atau Tata Usaha Negara. Jadi Peratun ini adalah sengketa tata usaha negara, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara itu apa? Adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiba-tiba ada PNS yang dipecat, sementara dia merasa tidak pernah punya salah, tidak punya pelanggaran yang signifikan. Nah, kemudian kalau dia menggugat tentang pemecatannya itu melalui Pratun, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu salah satu contohnya. Kemudian keputusan tata usaha negara itu apa? Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum atau badan hukum perdata, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Peradilan agama kita refresh kembali, kita review kembali. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 789 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Kompetensi peradilan agama secara absolut memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan perkara antar orang yang beragama Islam dalam bidang apa saja. Sudah berulang kali saya jelaskan juga, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodakoh. Kita ulang-ulang supaya teman-teman juga hafal. Kemudian yang berikutnya tentang ekonomi syariah. Dan ternyata di ekonomi syariah ini isinya juga banyak. Ada bank syariah, lembaga keuangan makro syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, bisnis syariah, dan seterusnya. Kemudian secara relatif sama dengan PN tadi antar sesama PA wilayah. Jadi kalau suami istri menikah, kemudian tinggalnya sama-sama di kota Jogja, maka otomatis kalau mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Kalau suaminya di Sleman, istrinya di Jogja, di Yogyakarta, di kota Yogyakarta, di mana diajukan. Kalau istrinya ini diusir oleh suaminya, kemudian dia tinggal di Yogyakarta dan suaminya akan mengajukan permohonan cerai talak, maka semestinya diajukan di PA Yogyakarta di mana istrinya menetap dan berdiam. Itu ya, jadi dimenangkan pihak perempuannya. Nanti bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 7 tahun 89. Kemudian kalau istrinya yang menggugat karena dia diusir oleh suaminya meskipun rumah bersama mereka di Sleman, tapi karena istrinya yang menggugat, yaitu tetap dia dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta di tempat di mana dia tinggal saat ini. Itu secara relatif. Demikian. Kemudian kalau orang mau mengajukan dispensasi kawin secara relatif, itu pengadilan mana yang berwenang ya sesuai dengan domisili dari pihak yang mengajukan dispensasi kawin tersebut. Selanjutnya teman-teman kita bahas ini untuk sebagai penutup ya, pergeseran nama peradilan agama ini penting juga untuk diketahui. Kemarin secara sekilas sudah saya paparkan juga kepada teman-teman. Jadi pengadilan agama ini panjang sejarahnya, dulu disebut juga dengan pengadilan Surambi. Kalau Aceh itu kan istilahnya Serambi Mekah. Ini kalau dulu nama pengadilan itu pengadilan Surambi atau pengadilan Surau di Kerajaan Mataram. Kemudian juga ada perkembangan disebut juga dengan Pristerat atau Godsdienst Rechtpracht. Ini juga saya mohon maaf kalau mungkin pelafalannya tidak persis yang dimaksud oleh sejarah begitu ya.
Yang diatur dalam Statblad ini adalah peraturan pada masa kolonial tahun 1882. Kemudian disebut juga dengan Penghulugerech, diatur dalam Statblad tahun 1931. Kemudian disebut juga dengan Mahkamah Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Statblad 1937 nomor 116. Nah, ini tidak perlu dihafal ya, yang penting sebatas tahu aja, sebatas dengar aja. Kemudian ini penting juga disebut dengan kerapatan qadhi untuk tingkat pertama dan kerapatan qadhi besar untuk pengadilan banding di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur, diatur dalam Statblad 1937. Ini masih sebelum kemerdekaan ya teman-teman semua. Jadi kerapatan qadhi ya semacam pengadilan agama saat ini, istilahnya aja qadhi ya, diambil dari bahasa Arab gitu ya. Kemudian berikutnya teman-teman semua, dulu juga disebut ada Suryo Hoin untuk pengadilan tingkat pertama dan Kiai Koyo Koto Hoin. Nah, ini jelas arah-arahnya ke Jepang ya. Untuk pengadilan banding sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 tahun 1942 ini menjelang kemerdekaan pada masa penjajahan Jepang. Kemudian Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tahun tanggal 1 Agustus 1950. Ini sudah masuk setelah kemerdekaan ya, 5 tahun setelah merdeka. Kemudian Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan berlaku sebelum peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tahun 5 Oktober 1957. Maka di Kalimantan itu teman-teman semua, khususnya di Kalimantan Selatan, alhamdulillah saya pernah tugas di Kalimantan Selatan di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong. Jadi ada yang unik di Kalimantan Selatan itu, sebagaimana di slide sebelumnya tadi tentang kerapatan qadhi karena faktor sejarah, sehingga di Kalimantan itu ada satu kabupaten hulu sungai, hulu sungai selatan ya kalau nggak salah, HSS kependekannya, hulu sungai selatan itu ibu kotanya Kandangan. Di sana satu kabupaten tapi dua PA, PA Kandangan dan PA Negara. Sementara prinsip dasarnya satu kabupaten atau satu kota itu adalah satu PA. Misal Pengadilan Agama Sleman ya untuk wilayah Sleman dan tidak ada pengadilan agama lain tidak ada di Sleman kecuali PA Sleman. Demikian juga misalnya di Pengadilan Agama Mungkit yaitu untuk Kabupaten Magelang. Sementara untuk Kota Magelang itu ada Pengadilan Agama Kota Magelang. Bahkan karena daerahnya baru dimekarkan itu ada yang satu pengadilan melingkupi atau mewilayahi dua kabupaten atau dua kota atau dua kabupaten kota. Bahkan ada yang lebih dari itu. Seperti teman saya pernah bertugas di Waikabubak di Nusa Tenggara Timur sana, itu Pengadilan Agama Waikabubak itu informasinya mau wilayahi 3 kabupaten gitu ya, karena ya memang daerah minoritas, perkaranya tidak banyak. Mau wilayah 3 kabupaten saja dalam 1 tahun perkaranya belum tentu sampai 20. Nah ini berbanding jauh dengan Kabupaten Bandung, PA Soreang ini kami bisa 9.000 perkaranya ya, karena memang mayoritas Muslim, penduduknya banyak, kemudian juga wilayahnya luas dan seterusnya. Oke. Jadi bicara di Kalimantan Selatan tadi justru dalam satu kabupaten itu karena faktor sejarah tetap dipertahankan 2 PA yaitu PA Kandangan dan PA Negara. Kemudian yang berikutnya teman-teman semua, ini ada Majelis Agama Islam penyebutan untuk daerah bekas negara Sumatera Timur. Kemudian berikutnya penyebutannya ada Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syariah gitu ya, karena ya kalau Qadhi ini bicara sejarah yang memang dulu hakim lebih sering disebut Qadhi ya dibanding hakim itu sendiri, dan sekarang istilahnya menjadi hakim yaitu sendiri tetap dari bahasa Arab ya, yang
yang memberikan putusan yang arif dan bijaksana dan seterusnya. Lalu teman-teman semua, lahirlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-undang ini menyatukan nama dari segenap nama yang sudah kita ulas tadi menjadi satu nama diseragamkan, yaitu Pengadilan Agama. Jadi dimanapun tempatnya tidak lagi disebut Kerapatan Polri, tidak lagi disebut Majelis Agama Islam, tidak lagi disebut Mahkamah Balai Agama, tidak lagi disebut dengan Suryo Hoin dan seterusnya, tetapi kemudian penyebutannya diseragamkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ini menjadi Pengadilan Agama. Ini untuk pengadilan tingkat pertama, sementara pengadilan tingkat bandingnya juga diseragamkan namanya Pengadilan Tinggi Agama. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan sejak kapan penyebutan pengadilan agama itu diseragamkan, ya sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Di mana undang-undang itu sendiri memang undang-undang yang mengatur tentang pengadilan agama, gitu ya. Lalu kemudian teman-teman semua, itu lahir Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Nah, ini undang-undang sebagaimana yang saya sebut di soal Kahoot tadi. Oke, kita ke undang-undang yang saya maksud. Nah, ini. Jadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 itu tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini dia undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ini tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan seterusnya. Yang kemudian, teman-teman semua, setelah adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 itu, lahir di tahun 2021 namanya Undang-Undang Nomor 18. Ini yang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2021. Oke. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2021 bisa kita lihat bersama di sini. Itu tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kita bisa lihat di ketentuan umum di sini teman-teman semua ya. Hmm. Jadi di sini di ketentuan umum nomor 7 ini disebut Mahkamah Syariah Provinsi Nangro Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. Nah, setelah berlakunya undang-undang ini, kemudian di Aceh termasuk di pengadilan tingkat pertamanya tidak lagi disebut dengan pengadilan agama, tetapi kemudian disebut dengan Mahkamah Syariah, gitu ya. Jadi ini terjadi kembali disparitas atau perbedaan. Jadi yang semula penyebutannya berbeda-beda sesuai dengan geografis, sesuai dengan faktor sejarah dan lain-lain, kemudian disatukan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi penyebutannya seragam Pengadilan Agama dan tingkat bandingnya menjadi Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian dengan diawali dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 tadi tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Aceh, Daerah Istimewa Aceh,
ditambah lagi secara spesifik dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, tahun 2001 maksudnya, tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam, maka penyebutan untuk pengadilan agama di Aceh menjadi Mahkamah Syariah. Makanya di Aceh itu nanti ada Mahkamah Syariah Sabang, ada Mahkamah Syariah Lok Sukun, ada Mahkamah Syariah Biren, ada Mahkamah Syariah Janto, ada Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, ada Mahkamah Syariah Lok Sumawe, ada Mahkamah Syariah Banda Aceh. Nah, itu semuanya adalah yang saya sebut tadi adalah pengadilan tingkat pertamanya di Aceh namanya Mahkamah Syariah. Kemudian pengadilan tingkat bandingnya apa? Kalau pengadilan tingkat bandingnya itu namanya Mahkamah Syariah Aceh. Jadi kalau disebut Mahkamah Syariah Aceh itu berarti maksudnya adalah pengadilan tingkat bandingnya. Tapi kalau Mahkamah Syariah Banda Aceh, nah kalau dalam bahasa Aceh Banda itu artinya kota. Jadi kalau Mahkamah Syariah Banda Aceh itu berarti Mahkamah Syariah khusus untuk wilayah kota Banda Aceh. Tapi kalau Mahkamah Syariah Aceh berarti dia pengadilan tingginya yang mewilayahi seluruh mahkamah syariah yang ada di Nangro, Aceh, Darussalam. Nah, jadi kesimpulannya itu tadi teman-teman bahwa semula penyebutannya macam-macam dari zaman kolonial, kemudian masuk di kemerdekaan dan seterusnya, ada faktor sejarah dan seterusnya, kemudian disatukan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, penyebutannya sama peradilan agama, dan sekarang berbeda tapi hanya untuk Aceh, yang non Aceh tetap sama, tetap merujuk ke Undang-Undang Nomor 7 tahun 89, penyebutannya yaitu tetap pengadilan agama. Demikian saya kira perkuliahan kita dan berikutnya kita presensi. Ya, silakan disiapkan gateway-nya. Dan bila ada yang mau tanya, baik melalui chat atau secara langsung, saya persilakan sembari kita tunggu teman-teman untuk presensi. Silakan. Afan Ustadz, saya izin bertanya. Silakan Mas, sebutkan nama, asalnya dari mana, kemudian pertanyaannya apa. Ya. Perkenalkan, nama saya Fikar Maulana, saya dari Pangandaran, Ustadz. Silakan Mas ya, speaker. Izin bertanya tentang pengadilan militer, tadi sempat disinggung sebentar. Ya. Eh, bedanya atau keistimewaan pengadilan militer itu apa, Ustadz? Terus Ya. ketika ada kasus antara mungkin masyarakat sipil sama yang masyarakat sipil sama yang militer itu nanti diadilinya di pengadilan mana? Gitu. Ya. Oke. Terima kasih Mas Ya, Fikar ya. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa peradilan umum itu berarti kan umum dia ya, lebih luas cakupannya. Kemudian ada 3 peradilan lagi yang khusus yaitu peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. Jadi untuk peradilan militer itu yang diadili di peradilan militer itu adalah menyangkut perkara pidana yang pelakunya adalah prajurit anggota TNI. Ya, jadi apa? Kalau pelakunya itu adalah prajurit TNI maka diadili di pengadilan militer. Misalnya ada tabrak lari, yang nabrak siapa? TNI misalnya. Nah, itu masuknya nanti diadilinya di pengadilan militer. Tapi kalau korbannya adalah korbannya TNI, tabrak lari misalnya, maaf, itu pelakunya warga sipil yang ditabrak TNI. Berarti TNI sebagai korban. Dalam hal ini maka penyelesaiannya di pengadilan negeri. Jadi baru diselesaikan di pengadilan militer itu kalau pelakunya adalah dari kalangan TNI atau prajurit TNI. Itu kalau teman-teman pernah dengar dulu kasus cebongan ya, yang mungkin teman-teman waktu itu masih SMP ya. Itu atau bahkan mungkin masih kelas 6 SD pernah dengar di Sleman tuh kasus cebongan itu yang
karena temannya pernah disakiti begitu di salah satu tempat hiburan, kemudian nggak terima, mereka datangi eh, mereka yang kemudian sudah ditangkap itu ditembaki satu-satu. Nah, itu akhirnya mereka diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta, gitu ya. Karena konteksnya berarti yang dilihat adalah pelakunya, Mas. Jadi kalau nanti sengketa keperdataan tidak lagi di militer, karena pengadilan militer ini lebih ke perkara pidana. Kita coba lihat lagi di slide yang tadi saya jelaskan. Nah, ya, baik. Sebentar ya, terlihat ya slide saya ya. Jadi kompetensi peradilan militer, Mas Fikar dan kawan-kawan itu tindak pidana militer, gitu ya. Jadi tetap tidak pidana. Tapi kalau nanti sifatnya adalah sengketa keperdataan, maka tidak lagi di pengadilan militer. Misalnya TNI beli tanah, sudah dibeli tapi disalahgunakan sama orang, itu terjadi sengketa, itu masuknya pengadilan negeri, gitu ya. Jadi sangat sangat khusus sebetulnya di pengadilan militer itu. Itu ya, mudah-mudahan sudah bisa memberikan wawasan dan menjawab. Cukup ya, Mas Fikar? Berarti Oh, mohon maaf, Ustaz. hukumannya itu berbeda dari masyarakat sipil gitu tadi. Gimana? Berarti hukumannya berbeda Iya, ya sama kan mereka masyarakat. punya punya undang-undang khusus, punya kode etik dan pedoman perilaku khusus begitu. Makanya nanti kalau teman-teman berkesempatan mengikuti persidangan di pengadilan militer bagus itu kalau dikomunikasikan dengan Polri. Saya alhamdulillah pernah mengikuti sekali. Jadi mereka ketika diadili ya gitu tetap siap, itu tetap ada yang membersamai itu. Setiap ada pertanyaan ya mereka seolah-olah sedang ditanya oleh atasannya, siap menjawab, izin menjawab. Nah, kira-kira begitu. Itu jadi ada kekhususan gitu. Termasuk begini loh, orang kalau kalau cerai dari kalangan militer dan Polri itu tetap harus ada izin dulu dari atasan. Karena kenapa? Mereka ada istilah nikah dinas. Jadi selain nikah di KUA, mereka ada nikah dinas. Maka ketika cerai pun mereka harus ada izin terlebih dahulu, harus ada proses damai mediasi di internal mereka. Nah, kira-kira gitu ya kekhususannya. Baik, karena waktu sudah mepet ini nanti insya Allah Mas Fikar ya disimpan kalau masih ada pertanyaan lain nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kemudian ini Mbak Fatimah. Oke, bismillah. Boleh bertanya, Pak? Oh Masih ya, ada waktu? silakan. Nah, Oh iya, masih. ini saya pernah dapat pertanyaan, Pak. Misalkan ada seseorang yang ingin menikah, tapi calonnya itu di luar negeri dan tidak bisa pulang. Itu kan harus terus mau pakai taukil atau diwakilkan. Apakah Hmm. nanti itu kan harus ada surat kuasa dari calon suami yang di luar negeri. Itu apakah Ya, harus ditandatangani oleh KBRI agar legal secara negara atau cukup tanda tangan calon dan ya baik. dan Ya. saksi gitu Pak. Terima kasih Jadi sebelumnya. kalau ya kita bicara kalau saya kan lebih ke perkara perceraiannya ya. Kalau di perkara perceraian berarti kalau misalnya orang bercerai dari luar negeri dia menguasakan kepada kuasa yang di Indonesia ya nanti kuasanya harus dilegalisasi di KBRI. Nah, tapi kalau untuk masalah pernikahan, nah, saya nggak tahu aturan di Kementerian Agama seperti apa, khususnya di kantor urusan agama. Tapi menurut saya kalau ingin dikeluarkan buku nikahnya, saya pikir tetap harus ada tanda tangannya dan tanda tangan itu pun harus saya pikir harus dilegalisasi di KBRI begitu. Kira-kira itu. Tapi nanti insya Allah ini menjadi PR juga nanti saya tanyakan untuk teknisnya seperti apa di KUA dan apakah kemudian itu sudah lazim dilaksanakan. Gitu ya, Mbak Fatimah. Ya Pak, Yuk. jazakumullah. Ya, waalaikumsalam. Ini ya, dari Mas Taufik ini ya di kolom chat, mohon maaf izin mengingatkan mungkin tadi kelewat. Ustadz itu Undang-Undang nomor 7 tahun 89 itu instruksi presiden ya Ustadz, bukan. Kalau Undang-Undang nomor 7 89 itu ya undang-undang. Undang-undang dengan instruksi presiden atau inpres itu beda. Nah, kalau instruksi presiden itu KHI. Jadi pemberlakuan KHI itu melalui inpres, melalui instruksi presiden
tahun 1991, itu sebelum saya lahir ya, saya lahir 92. Jadi Inpres tahun 1991 itu tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Jadi dasarnya KHI itu melalui Inpres itu. Makanya orang kadang berbeda pendapat, debatable ya. Bagaimana kekuatan KHI sementara dia payung hukumnya hanya Inpres gitu ya. Tetapi kemudian ada yang mengatakan sekalipun payung hukumnya Inpres itu adalah kodifikasi yang dilakukan oleh ulama Indonesia yang dirujuk secara terus-menerus dan seterusnya begitu ya. Tetapi memang ada wacana ke depan mestinya hukum material peradilan agama semisal KHI itu jangan hanya dengan Inpres tapi harus lebih kuat dari itu. Apalagi bisa berbentuk undang-undang gitu ya. Jadi sekali lagi Mas Taufik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu bukan Inpres tapi itu ya memang betul undang-undang. Dan kemudian apa bedanya dengan pembaruan undang-undang yang lain? Ya, setiap undang-undang ada yang dilakukan pembaruan, ada yang dicabut kemudian diberlakukan undang-undang baru. Maka setiap ada undang-undang yang baru itu kita perhatikan itu apakah mencabut undang-undang yang lama atau hanya memperbarui pasal-pasal tertentu atau menambah pasal-pasal tertentu. Artinya undang-undang yang lama itu tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan undang-undang yang baru. Maka Undang-Undang 789 itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Karena diubah berarti yang 789 tetap berlaku. Pasal-pasal yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Setelah itu dilakukan perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sepanjang dua undang-undang sebelumnya tidak diubah berarti tetap berlaku. Kalau tidak ada kalau ada tambahan berarti dilihat di undang-undang terbarunya. Gitu ya. Insya Allah demikian. Ya, baik, selanjutnya nanti kalau masih ada pertanyaan disimpan ya. Kita diskusikan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas atensi kawan-kawan semua. Baik, saya Mbak, selesai. Mbak, Kemudian, izin nggak bisa absen, Mbak. baik ya, akan saya absen cepat aja ya yang belum terekap ini. Muhammad Adam, Muhammad Fathur Rozikin, Fairuza Alima Fardinda Putri. Kayaknya keluar masuk tadi Pak ya, sinyalnya nggak bagus. Baik. Abdul Rokib Anwar. Hadir, Pak. Iya. Kemudian Fastabik Khairul Afwan. Hadir, Pak. Baik. Yordan Aditya. Yordan Aditya ada? Faizah. Hadir, Pak. Faizah. Ya. Rifki Mamduh. Ada, Pak. Baik. Kemudian Deanisha. Hadir, Pak. Duristiani. Dianisa ada Hadir, ya? Pak. Duristiani Dea, ada. hadir, Pak. Amin Amin Mama yang dari Thailand ya ini ya. Amin Mama nggak ada ya. Muhammad Naufal Ramadan. Ilham Roshid. Naufal hadir, Pak. Oke, Ilham Roshid nggak ada. Syahda Hidayatullah. Syahda hadir, Pak. Syahda hadir. Hidayatullah nggak ada. Muhammad Deni. Esti Sofiati. Esti hadir, Pak. Esti, oke. Fatima Azhara ada tadi ya. Purnama. Sandy Pratama. Hadir, Pak. Hadir. Ada lagi yang belum diabsen? Cukup ya. Ada, Mbak. Muhammad Adam Nazaret tadi yang di awal ya. Oh ya. Kemudian siapa lagi nih? Yordan sudah kayaknya sudah terabsen tadi. Hidayatullah, Pak. Hidayatullah yang nomor berapa ya? Hidayatullah. Oke.
Baik, teman-teman semua, silakan nanti kalau ada pertanyaan lanjutan dicatat di note-nya masing-masing. Dan harapan saya, mudah-mudahan teman-teman selalu semangat, menggali lebih banyak lagi, bertanya lebih jauh lagi, dan yang penting keinginan untuk terus belajar itu yang paling pokok, gitu ya. Karena tentu saja perkuliahan ini hanya terbatas sekali. Sama-sama kita akhiri, kita syukuri, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, selamat istirahat. Jangan lupa sholat Isya terlebih dahulu sebelum tidur malam. Silakan.